bahwa kita telah memenangkan mandat dari rakyat. Kita telah memenangkan mandat dari rakyat. Allahu Akbar. Kalau kita menyerah, berarti kita menyerah kepada ketidakadilan, dan itu artinya kita berkhianat kepada negara, bangsa, rakyat. Itu artinya kita berkhianat kepada pendiri bangsa Indonesia. Itu artinya kita berkhianat kepada puluhan ribu orang yang telah gugur untuk mendirikan negara Republik Indonesia ini. Kabar Harian mengabarkan. Soal sengketa Pilpres yang mulai mendekati titik terang, kok malah Gerindra yang gelisah? Cie, malu-malu. Akhirnya pemerintah akui salah meski malu-malu. Pemerintah mengungkapkan kata new normal dalam kehidupan baru dengan protokol kesehatan saat pandemi virus corona atau COVID-19 dinilai salah. PKS menilai pengakuan salah menggunakan diksi oleh pemerintah itu dirasa bagus karena telah jujur. Ketua DPP PKS, Mardani Ali, saat dihubungi meminta kesalahan-kesalahan yang sebetulnya sangat mendasar itu tidak terulang lagi. Menurutnya, pemerintah bisa memanfaatkan anak-anak negeri terbaik untuk bersama menghadapi pandemi ini dan menyelesaikannya dengan baik. Lantas ia mengajak agar menggunakan setiap keahlian anak negeri dengan jaga setiap rupiah agar negeri ini tangguh di masa pandemi dan maju setelah pandemi selesai. Selain itu, dia juga meminta Presiden Joko Widodo memimpin langsung penanganan corona di tanah air. Menurutnya, pemerintah harus merangkul semua kepala daerah untuk sama-sama menjaga setiap warga negara di daerah masing-masing. Menurutnya, dengan kejujuran baru ini, plus serius membangun kekuatan dalam negeri, pandemi justru berkah agar semuanya bisa mandiri. Sebelumnya diberitakan, juru bicara pemerintah untuk penanganan corona COVID-19, Dr. Ahmad Yuryanto, mengungkapkan ada diksi yang salah di kata new normal. Dia menilai diksi yang benar adalah adaptasi kebiasaan baru. Diksi new normal itu sebenarnya di awal diksi itu segera diubah. Waktu social distancing, diksi yang salah dikritik langsung untuk diubah. New normal, ternyata itu adalah diksi yang salah. Kemudian harus diubah dengan adaptasi kebiasaan baru. Demikian kata Yuri di launching buku Menghadang Corona di Kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat. Lantas, mengapa pemerintah mengganti kata new normal? Sebab, menurut Yuri, jika tagline new normal dipakai, maka masyarakat akan fokus ke kata normalnya saja, tidak pada new atau pembaruannya. Permintaan Presiden Joko Widodo kepada pemerintah daerah untuk tidak memaksakan penerapan new normal dinilai sebagai bukti pemerintah memang tidak paham situasi. Deputi Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat, Taufikur Rahman, yang mengaku kebingungan dengan sikap Jokowi itu, menilai bahwa pemerintah terlihat pelin-pelan karena tidak mengerti apa yang sedang dihadapi. Hal ini semua membuktikan bahwa pemerintah memang tidak siap dengan skenario dan mitigasi menghadapi pandemi COVID-19. Menurutnya, grafik lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di beberapa wilayah terjadi lantaran pelaksanaan PSBB cenderung berjalan dengan tidak disiplin. Hal itu menyebabkan transmisi tidak berhenti dan justru terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dirinya pun mengaku sudah mengingatkan agar pemerintah jangan selalu mendengarkan masukan para ekonom dan pebisnis. Dalam keadaan pandemik seperti ini, masukan dari para ilmuwan dan ahli penyakit menular jauh lebih penting. Ia mengatakan lebih baik memprioritaskan kemanusiaan daripada mengejar angka-angka ekonomi. Toh peningkatan ekonomi juga sulit tercapai jika makin banyak masyarakat yang sakit dan terinfeksi COVID-19. Pilihan sulit untuk Pak Presiden, tapi inilah realita yang harus diterima. Sebagai figur politik seorang presiden, mestilah siap
untuk mengambil atau diambil langkah politiknya. Ada naik, ada turun. Mengikuti alur dinamika yang berfluktuasi antara kemampuan, kepercayaan, dan kesalahan. Tidak konstan berada pada kepastian dan agenda sendiri. Pak Jokowi dalam tangkapan aspirasi publik sebenarnya sudah sangat rendah tingkat kepercayaan. Bahkan kasihan atau prihatin dalam beberapa hal menjadi bahan olok-olok baik komentar, meme, atau karikatur. Tahapannya sudah sampai tingkat serba salah atau mentok-mentok. Kebijakan apapun selalu mendapat kritik atau ocehan. Hampir sulit mendapat pujian tulus kecuali oleh para pendukung atau pencari keuntungan. Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika berbangsa menyatakan pejabat negara termasuk presiden jika melanggar aturan atau sudah tidak dipercaya rakyat, maka ia harus mengundurkan diri. Mundur dari jabatan kenegaraan. Oleh karenanya, secara etika, melihat kondisi Presiden Jokowi saat ini sudah sangat pantas dan sepatutnya yang bersangkutan untuk segera mengundurkan diri. Dalam hal pendekatan etika tidak berjalan, maka rakyat berhak secara konstitusional untuk mendesak agar digunakan pendekatan hukum. Untuk hal ini direalisasikan melalui ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang dipenuhi syarat-syaratnya, maka presiden dapat dimakzulkan. Biasanya diawali dengan aksi atau penyampaian aspirasi rakyat ke DPR, lalu DPR mengkaji. Jika setuju, maka dibawa ke MK dan berujung pada MPR. Kekuatan aspirasi rakyat sangat dominan mempengaruhi langkah institusi DPR, MK, dan MPR. Perkembangan terakhir adanya putusan MA yang meruntuhkan dasar hukum pemenangan Jokowi Ma'ruf, menambah bahan bagi mundur atau dimundurkannya presiden. Melengkapi banyaknya dosa-dosa politik, isu reshuffle dinilai hanya upaya untuk menyelamatkan. Ambruknya pertumbuhan ekonomi, korupsi, dan nepotisme yang merajalela, janji-janji yang tak terrealisasi, penyusupan ideologi komunisme, TKA Cina, dan kerjasama over dengan RRC, serta kapasitas kepemimpinan yang sulit didongkrak akan menjadi keadaannya menyebabkan sulitnya untuk menyelamatkan dan memulihkan kepercayaan dari rakyat. Mundur atau dimundurkan nampaknya menjadi kondito sine qua non bagi semangat untuk menyehatkan bangsa dan negara. Ketua Umum Korps Pegawai Negeri Sipil atau Korpri Profesor Zudan Arif Zakrullah mengatakan haram bagi pegawai negeri mengkritik pemerintahan melalui media sosial. Karena itu tidak sejalan dengan kode etik Korpri. Berbagai masalah di pemerintahan harusnya dibahas di dalam kantor, bukan di ruang publik. Hal itu disampaikan saat diskusi panel Korpri usai pengukuhan pengurus Korpri Aceh di Ajongmon, Mata, Banda Aceh, Jumat. Posisi ASN adalah bagian dari pemerintah. Loyalitas ASN bukan kepada person, tetapi kepada negara. Demikian kata Zudan. Karenanya, dia mengajak seluruh anggota Korpri di Indonesia, khususnya di Aceh, untuk menjunjung tinggi kode etik Korpri. Kode etik adalah ruh dari aparatur sipil negara atau ASN. Dia mengajak seluruh anggota Korpri untuk membangun gerakan bersama membangun branding baru, di mana pegawai negeri menyampaikan hal-hal positif di daerah masing-masing. Profesor di bidang hukum administrasi negara dan sosiologi hukum itu mengatakan, pengurus Korpri harus merancang program yang menyentuh langsung ASN. Selama ini, ketakutan pegawai yang kerap membuat keterlambatan anggaran adalah ketakutan menyangkut hukum. Sementara itu, Kepala BKN Pusat yang juga Sekjen Korpri Nasional, Dr. Bima Harya Wibisono, yang menjadi pemateri terkait pelayanan pemerintahan di masa new normal. Ia mengatakan, di tengah pandemi COVID-19, suka atau tidak, telah membuat dunia menjadi berbeda. Pikirkan bagaimana kita bisa survive, bagaimana bertahan hidup dengan segala perubahan ini. Demikian kata mantan Deputi Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh, Nias ini. Menurutnya, masa depan itu adalah persaingan kreativitas, persaingan imajinasi, bukan persaingan ilmu pengetahuan. Kalau tidak berani berimajinasi, berinovasi dan tampil berbeda dalam pemikiran, maka kita tidak akan bertahan dalam kompetisi di depan.